besok mau berangkat itu baru ingat bule ini seneng kalau diajak kemana-mana gitu. Nah. Ingin berakhir dengan kursi tadi. Saya kaget loh, ada apa nih? Wah, ada nggak beres di badan. Ya. Dia minta maaf sama ibu. Iya, sama-sama. Ya Allah, bagus. Ibu luar biasa. Aku pengen peluk ibu. Aku ini terharu sama ibu. Ini teladan. Kau mensyukuri apa yang sudah kau miliki. Enggak ada. Ternyata Panglima mengetahui ada sesuatu di diri saya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit kesayangan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini alhamdulillah ada tamu nih dari Pasuruan. Ini adalah Ibu Saras, beliau adalah bintang tamu YouTube Mata Langit episode 294 yang judulnya waktu itu adalah siluman kaki seribu ya, yang menyebabkan usaha dari Ibu Saras sepi gitu. Jadi Ibu Saras ini membawa saudaranya untuk diobatin, dan ini juga tanpa sengaja membawa bulenya, yaitu bule Sugiyati, untuk mengantar. Sebenarnya niatnya untuk mengantar ya, Jalan-jalan aja. untuk jalan-jalan gitu. Tapi ternyata Panglima bilang ini bulenya ada sesuatu nih di badannya bule, dan bule merasa aku tuh nggak merasa ada keluhan apa-apa gitu. Nah, bisa Panglima langsung jelaskan apa yang tadi terlihat, kenapa tiba-tiba bule yang jadi ada yang terlihat di badannya ada sesuatu. Ya. Jadi tadi pada saat saya melakukan doa dalam pengobatan, saya tanpa sengaja melihat ke arah bule. Pas saya lihat wajah bule itu kok kayak hitam sekali. Yang saya lihat pertama hitam, kayak ada makhluk siluman yang hitam berbulu yang terlihat saya, sangat gelap, matanya merah. Dia kayak nggak suka lihat saya gitu. Kayak melotot begini. Itu yang pertama saya lihat. Habis itu saya pastikan lagi, sebentar wajah aslinya lagi. Tapi sebentar lagi kayak berubah hitam putih, hitam putih. Jadi kayak ada satu sinar gelap yang berlawanan dengan sinar putih. Jadi sebentar sinar putihnya nongol, wajah aslinya bule. Habis itu gelap lagi, saya lihat gelap sekali. Saya kaget gitu loh, ada apa nih? Wah, ada nggak beres di badan. Jadi gini Panglima, ini mungkin bisa sebagai pelajaran untuk netizen ya. Kan bule ini cukup rajin ibadahnya ya, cukup rajin ibadahnya, terus zikirnya juga rajin gitu. Apakah benar dalam kondisi yang seorang ahli ibadah bisa kena serangan makhluk gaib? Ya bisa saja, namanya iblis itu setan kan terus mengganggu kita. Alhamdulillah bule karena sering berzikir, sering mengerjakan sholat 5 waktu, jadi masih ada benteng yang harusnya dia bisa menguasai seutuhnya. Jadi ini seperti ada perlawanan saya lihat di badan itu. Tapi saya lihat makhluk ini seperti memang sudah lama mengintai dan mengikuti gitu. Saya nggak tahu akhir daripada makhluk ini sampai kapan dia mengikuti. Tapi yang saya khawatirkan, dia mencari titik lemah nanti pada saat bule semakin usia, pada saat bule nanti mungkin kondisinya nanti agak menurun, jangan sampai makhluk ini memanfaatkan. Itu yang menjadi kekhawatiran saya, memanfaatkan bule sehingga nanti akhirnya jadi bisa terbelenggu oleh dia gitu. Karena memang makhluk-makhluk seperti tidak boleh ada di badan kita sebagai manusia, kita harus steril. Nah, dari makhluk-makhluk yang sifatnya ingin membelenggu kita. Jadi ini seperti makhluk yang diperintah saya lihat untuk memang membuat bule ini biar niatnya tuh biar mau dibuat males gitu ibadah, mau dibuat males mengerjakan hal-hal yang positif. Niatnya tadi kalau yang saya lihat tuh niatnya seperti mau menjegal awalnya gitu. Sudah lama berarti? Sudah lama, ya? sudah lama. Bertahun-tahun. Maaf kalau boleh tahu, saat ini bule kegiatannya apa? Di rumah saja, sudah pensiun ya? Sudah. Nah dulu sebelum pensiun dinas di mana? Di Kabupaten Pasuruan. Oh, jadi PNS ya? Iya, PNS. Di bagian apa kalau boleh tahu? Di inspektorat. Inspektorat di Kabupaten Pasuruan. Berarti apakah Panglima bisa menelisik
gangguan itu apakah ketika bule masih dinas? Ya memang Kirimnya. gangguan ini kan memang sudah lama, sudah pasti pas masih bule itu dinas. Dan memang saya lihat juga ini ada sangkut pautnya juga dengan suami ya. Masih ada? Suami meninggal? Oh sudah Ya, meninggal. dulu nih, masih ada sangkut pautnya. Sudah lama meninggalnya? Covid kemarin. 2021, berarti sudah 3 tahun yang lalu. Jadi ada keterkaitan ke arah itu juga gitu. Sudah suka juga sama almarhum suami dulu. Nah, jadi bule juga terikut di dalamnya karena Karena investasi. antara bule sama suami kan udah sepaket ya, suami istri. Dulu almarhum suami bekerja di mana? Di puskesmas Daging. Dokter ya? Kamu. Oh, bukan. Tenaga medis lah ya? Iya, tenaga medis. Tapi kok di telinga saya kayak ada yang ini ya, terngiang-ngiang gitu, kayak ada tanah. Nah, makanya aku tanya bule, ketika Panglima Panto mencoba mengingat-ingat, ada nggak kejadian Tanah di yang mana dari keluarga Pak Lek kayaknya. Ini urusannya masalah tanah kayaknya. Dari suami mungkin ya. Ada sangkut pautnya kan tadi saya bilang ada sangkut pautnya masalah dengan suami bisa. gitu. Terus tadi Panglima sempat bilang, ini sebenarnya tidak dirasakan saat ini, tapi Panglima mengkhawatirkan nanti takutnya keadaan bule fisiknya melemah, terus sampai maaf pada saat pengennya kan bule husnul khotimah, takutnya menghalangi niat bule itu gitu. Jadi sakaratul mautnya terganggu oleh makhluk ini. Itu yang dikhawatirkan Panglima. Dan ternyata bule cerita memang selama ini setiap berdoa tuh pengennya husnul khotimah. Dan mungkin itu jawaban dari doanya. Bule gimana ceritanya? Kok setiap sholat katanya berdoanya pengen husnul Ya, khotimah? kita ini karena usia sudah lanjut, jadi inginnya semua kan gitu, ingin berakhir dengan husnul khotimah. Cita-cita semua orang itu ya. Hanya itu saja. Awalnya kan saya pergi sendiri gitu kan, terus ya saya baru ingat itu besok mau berangkat itu baru ingat bule ini seneng kalau diajak kemana-mana Jalan-jalan, gitu. traveling. Tapi kan memang saya tidak niat traveling, tapi kok saya kepingin ngajak bule itu seneng nggak diajak jalan-jalan meskipun saya berdua nggak apa-apa gitu kan. Terus saya ajak gitu, beliau kan habis sakit itu 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Tapi ini kondisinya sehat, terus tadinya nggak usah lah gitu katanya. Lu nggak apa-apa, tak carikan dulu tiketnya. Kalau tiketnya ada ikut aja kan gitu. Ternyata tiketnya ada, ya udah lah akhirnya kita ajak karena emang seneng jalan-jalan. Ya, ternyata sampai sini terpantau Panglima ada sesuatu. Ya mungkin ini jawaban dari doa bule. Ya, nggak tahu ini gerakan alam tiba-tiba bisa ngajak bule dan akhirnya terpantau oleh Panglima. Iya. Dan Jakarta nggak hujan jadi hujan ya? Oh iya benar. Kita sudah lama nggak hujan. Tiba-tiba pas Ibu Saras dan bule datang, ini tiba-tiba hujan gede. Gitu. Jadi ini sekalian Ibu ingin ditelisik ya. Iya. Arahnya dari Ya mana? arah dari gangguan ini dari mana? Ya. Oke, kita akan mengorek lebih jauh. Mau makan apa? Ini nih? kayak babi ya? Iya. Kayak siluman babi. Tuh, kamu nih siapa? Dan apa yang kamu kerjakan? Tidak menghasilkan Maksudnya nggak menghasilkan gimana? Rumah seperti teman-teman teman-temannya. Teman-teman ibu yang sudah pensiun memangnya pada punya usaha mereka? Atau punya Kaya-kaya harta gitu? Enggak juga. Iya. Maksudmu gimana biar jelas coba? Saya kalau babi itu biasanya urusannya sama ini. ekonomi ya. Ekonomi. Tapi baik-baik aja. Nggak ada. Mungkin karena bule memang orangnya Sederhana. selalu bersyukur gitu. Jadi kondisi apapun disyukuri ya, gitu loh, ya kan? Terus memang nggak ada usaha apa-apa. Apaan yang kau pegang dalam jabatan Keuangan. Kenapa dengan jabatan bule? yang bisa memperkaya diri? Oh, enggak. Jadi jabatan bule sebagai bendahara kalau untuk setan ini sebenarnya itu adalah tempat yang nyaman untuk memperkaya diri, tapi bule tidak melakukan itu, ya kan? Nah, Itulah aku datang kepadamu agar kau tergantikan. Agar tergantikan. maksudnya pada saat bule sebelum pensiun
Apakah ada pergantiannya itu ada masalah? Enggak ada ya. Memang sudah waktunya Iya. digantikan Pensiun orang. lagi. Oh iya. Telah lama kau memegang jabatan. Berapa lama, Bu? Waktu Abadi nih pokoknya. 10 julukannya tahun abadi. lebih. Iya. Oh, lebih dari 10 tahun. Gitu ya. Iyalah, Tinggal ditunjuk. diganti-ganti. Oh, mungkin karena Ibu memang Jujur. Iya. bisa dipercaya di Nggak usah posisi ada dia juga nggak akan nyolong. Wow. Saya pastikan itu. Jadi kamu ngapain di situ? Kamu mencoba mempengaruhi Ibu tapi gagal. Batan Mungkin. membuat bangsa menjadikan saling menyingkirkan. Ya mau disingkirkan aja ini sebenarnya. Intinya Jadi pengen jabatan Ibu itu jadi rebutan orang pengen duduk tempat Ibu karena basah menurut mereka. Terus Karena kau tak dapat gantikan, telah saja kau kembali. Kenapa itu kok bisa balik terus? memangnya nggak ada batas jabatan berapa periode? Ditunjuk. Oh, Pokoknya ditunjuk. ya, Ternyata kan bukan jabatan. Oh, jadi nggak ada masa jabatannya? Kamu punya jawabannya nggak? Seseorang yang memberikan keuangan hidup dengan kesederhanaan tak dapat terkumpul dengan yang berlebih. Jika kau saat itu dapat dijatuhkan, Oh, kalau dapat dijatuhkan kondisi kulit sepuh. itu kadang Oh, memang sakit kepala belakang, sering. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oh, berarti yang sakit yang dirasakan Ibu di kepalanya itu ada peran kalian? Yang aku lihat tadi hitam kamu ya? Berbulu. Oh, Ya, iya. kamu yang saya lihat tadi. Macam Kayak genderuwo genderuwo. bukan? Hampir kayak gitu, cuman ya babi kan muncung. Oh, yang Genderuwo babi tapi itu. ada moncongnya. Oh iya iya iya. Jadi posisi dia nggak lagi begini, lagi kayak duduk begini. Oh, ini. Jadi kelihatan muncungnya gini bulu. Yang nyuruh kamu tuh siapa? Namanya siapa? Laki Laki atau- apa perempuan? Lemu. Lemu. Wedok. Laki atau perempuan? Iya, Bu. Wedok lemu. Umurnya di atas Ibu atau di bawah Ibu? supaya Sebaya umurnya. Saya. Apakah satu kantor pada saat itu sebelum pensiun? kata gedung kampung Oh, gedung kabupaten kantor Iya. Ibu. Lalu setelah Ibu pensiun berarti kan dia ada peluang nih untuk menduduki. Apakah dia berhasil saat ini menduduki posisi itu? Enggak. Pindah dari situ. Iya, Ibu tahu ya? kira-kira. Kira-kira. Coba tulis lagi namanya siapa? I, terus H. Mengandung huruf I dan H. Sambil diingat-ingat ya, Bu. Lemu. Iya, pensiunnya 12 tahun yang lalu. Walah. Berarti kejadiannya ini bisa jadi di atas 15 tahun. karena pemikiran dan hatimu kami tak dapat menggoyahkan. Wah, hebat Ibu. Kami hanya dapat menyerang hanya beberapa persen saja. Jadi mereka Kami menyerang aliran darahmu, tapi tak mampu menguasai sepenuhnya. iya. Sampai saat ini tekanan darahmu Rendah. Emang benar ya, Bu? Oh. Rendah. Terus kalau ada orang sakit gampang ketularan, imunnya kayak. Wah, imunitasnya tuh. Makanya kalau aku pilek nggak berani ke rumahnya. Emang kalian bisa tuh mempengaruhi daya tahan tubuh Ibu? Cara kerjamu bagaimana? kami menutupi menyumbat saluran-saluran yang seharusnya teraliri dengan cairan-cairan, tapi kami menyumbatnya karena tubuh manusia jika kekurangan cairan maka dia akan mengalami Lemah. penurunan Iya, daya tahannya. kelemahan. Jadi menyumbat di aliran apa? Darahnya atau aliran apa? Oh iya. Tapi kami tak dapat menggoyahkan iman Alhamdulillah dong, ya kan? Dia hanya dan kami
tak dapat mempermainkan prasangkamu. Hihihi. Ibu dibisik-bisikin untuk berprasangka buruk, tapi ibu nggak terpengaruh, ya kan? Jika kami dapat mempermainkan prasangka, maka kelemahanmu menjadi titik-titik tempat kami dapat memperbesar. Dan saat ini kamu duduk di mana di badan ibu tuh? Kok bisa kamu ketangkap sama Panglima? Kami membayangkan, kami memasuki hanya beberapa saat saja. Tidak bisa menguasai sepenuhnya. Jadi ketika ibu lemah, masuk. Ntar ibu zikir lagi, ibadahnya kuat, kalau dia nggak bisa masuk. Karena kami tak dapat menduduki kelemahan-kelemahan dalam organ tubuhnya. Ini sebagai bukti ya bahwa yang bisa menolong ibu adalah ibu sendiri dari amalan ibu. Karena iman dan prasangka yang selalu tak mempunyai prasangka. Insya Allah. Andaikan nih contoh ya, seandainya kamu ditugaskan untuk mengganggu orang lain selain ibu, apakah kamu yakin kamu bakal berhasil? Kalau orang yang nggak rajin ibadah? Lebih mudah. Kalau yang diganggu orangnya nggak rajin ibadah lebih mudah untuk dijatuhkan, Bu. Karena ibu rajin ibadah maka itu. Walaupun manusia itu rajin dalam beribadah, tetapi jika prasangka dapat kami permainkan, Oh gitu. Berarti maka kami lebih mudah Iya. menguasainya. Kalau rajin ibadah tapi prasangka buruk, dia mudah juga menguasai jadinya. Mengikutinya, Kalau ibu ibadah kamu rasanya apa? Apakah kamu nggak kepanasan? mencoba mempermainkan daya ingat. Biar apa? Cek lupa sholatnya berapa rakaat gitu. Oh gitu. Ibu itu sering. Oh, walaupun rajin ibadah pun diganggu juga. Mencoba mempermainkan daya ingat untuk bersuci. Saat wudhu, Bu. Aku Suka lupa nggak wudhu? Iya, Lah, kadang-kadang. lupa doanya atau lupa urutannya? Urutannya. Alah, ya Allah. Oh gitu? Gimana contohnya? Contohnya ini, habis. Tadi sudah ngirit. Udah hidung belum gitu ya? Udah. Ya ampun. Umur. Ini terungkap ini. Karena dia kan ngebayang-bayang tadi yang saya lihat. Antara di luar, di dalam, Ulang di lagi, luar, di ulang dalam. lagi. Jadi kayak dikira udah tua apa ya? Gagalin fokus. pikirannya. Yang nyuruhnya sehat apa enggak? Wis terbata-bata, Terus terbata-bata. Apakah masih bisa? Berarti dia yang stroke. semua akan kembali. Masya Allah. Balik. Tujuannya dari balik ke orangnya. Alhamdulillah ibu seusia ini masih bisa jalan-jalan ya ke Jakarta. Tobat saja kamu, tobat jangan ganggu. Kamu punya Tuhan nggak? Yang aku mengerti, Ngerti. Iya, maksudnya yang kamu sembah selama ini siapa? Kalau nggak punya tuh, Akeh yang disembah. siapa yang kamu sembah? Yang ada tanduknya, iblis dong. Cula satu lagi di depan begini. Iya, cula satu. jika kami tak menghormati, maka kami akan diburunya. Jadi majikan kamu itu diktator dong. Pikir Apa sih pilih? Kesel. Ibu kakinya sakit. Oh ya bener ya ampun. Kok pas banget sebelah kiri ya? Iya. Apa? Nggak tahu kalau buat nggak sujud itu gini nih. Habis gini itu kembalinya nih semakin. Oh alah. Kenapa kamu kok di situ? caranya, bagaimanapun caranya, agar tidak penuh dengan kekusuhan. Biar sholatnya nggak khusyuk. Nggak harus sholat nggak terpengaruh. Emang enak. Pikir itu loh kaki Iya. ini itu. Sholat nggak terpengaruh. Tobatmu. Yuk, Enak tobat. Ayo. yuk diterima lu mulia. Biar nggak apa-apa kalau kamu Ya sama Panglima sana. kalau kamu mau pulang lagi tapi tobat dulu gitu loh. Tobat ya. Sini Lah tangan. mau dia apa? Mau alhamdulillah. Ikutin ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut.
A'udzubillah. Lulu. Mas tak tungakno. Itu Apa? yang sesungguhnya jika penuh dengan keyakinan untuk merajam bangsa kami. Jadi kalau baca doa itu, kalau membacanya penuh keyakinan, bangsa dia merasa dirajang. Gitu ya? Itu kan bukan kamu. Sekarang kamu bukan syaitan. Ya. Ayo tobat ya. Kata-kata syaitan tadi tuh. A'udzubillah. A'udzubillah. Ayo ikutin. Yuk, bismillah yuk. Bagaimana jika aku tak mengatakannya, tapi aku mengatakan dengan sebuah Tulisan. tulisan. Ya kan harus dilafalkan. Iya, harus dilafalkan. Coba kamu biasakan membaca. Angel cangkemku. Aduh. Bahasanya kasar cangkem. Mulutnya susah. Ayo kita bantu ya. Pelan-pelan, Latihan, pelan-pelan. pelan-pelan. Bismillah. Au. Au. Buka mulutnya. Au. Billah. Hi. Mi. Nas. Nyas Sai. Tan. Nir. Rajim. Ya itu bisa. Bis. Alhamdulillah. Terus. Mil. Lah. Hir. Roh. Man. Nir. Rahim. Hadu. Allah. Ilaha illallah. Ya. Wa ashhadu anna. sing sering diucapkan Ibu sering baca ta'awuz ini. Hadu Dan dua anna kalimat syahadat. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. pesan Allah. Amin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kamu sekarang sudah menjadi Ada dua seorang makhluk. muslim, anak kecil. Ada kecil. Siapa yang anak kecil? Ngobrol dulu sebentar boleh nggak? Siapa dia? Kenapa ikut Ibu Sugiyati? Yang dahulu di sebuah gedung itu suka berlari. Oh, di kantor. Di kantor anak Di kantor ada makhluk anak kecil, anak Boib. kecil suka berlari. Ngikutin dah. Suka lari-lari ikut ibu. Kenapa kok ikut ibu? Tapi aku tidak tahu. Iya, kamu nggak ganggu. Berarti kamu ikut ibu karena suka. Kenapa kok suka ikut ibu? Aku tidak tahu. Tapi dia mengikutimu. Tapi dia tak mengganggu. Iya, iya. Justru kalau ada anak kecil biasanya ibu jadi disukai orang. Kan orang ngelihat anak kecil pasti suka ya. Ya udah kasih nama Pak Panglima ya. Udah punya Siapa nama namanya dia. Panglima? Udah ada nama kan? Siapa namanya yang genderuwonya? Ini saya kasih nama Karim ya. Karim tuh yang mulia artinya. Kamu mau balik ke sana apa mau ikut di sini di tempat saya? Aku ingin mengikutimu. No. Oh, sebentar ibu maju dulu bu sini bu. Kan selama ini dia gimana? Tak mengganggu. Dia minta izin ibu, tetap ikut ibu. Tapi kan dia sudah muslim, dia nggak akan ganggu. Gimana ibu? Tergantung ibu. Tergantung ibu. Takut dia. Ibu nggak mau diikuti. Aku
sentuh dengan pondasimu. Masya Allah. Karena ibu rajin Jadi dia ibadah. suka nengok kepribadian ibu. Iya betul. Ibu tuh Pendiriannya menurut dia tuh taat dan sangat berkomitmen dalam hidup gitu. Keimanan dan Dari ketakwaan segi ya. keimanan, ketakwaan. Jadi dia tuh Tersentuh. kan sudah sering ngeliat gitu. Jadi dia tersentuh. Ibarat kata dia nih mengidolakan lah gitu. Tadinya niatnya disuruh jahat ke ibu karena melihat kegigihan ibu, malah dia tersentuh pengen jadi ikut ibu. Walaupun diguncang kanan kiri, kau tetap Masya Allah ibu. Apa? Walaupun diguncang kanan kiri kau tetap kokoh katanya. Tapi Karim ibu tapi nggak mau, gimana ya? Kamu di sini aja gimana? Ikut Panglima aja ya? Ibu takut katanya. Malah dia mewek, Ikut Panglima terharu. aja ya, belajar agama. Minta maaf. Apa mau sampaikan apa sama ibu? Minta maaf sama-sama. Apa? jangan kau yang meminta maaf. Iya bu, ibu ini saking baiknya. Malah ibu yang minta maaf sama dia. Ya Allah bu, ibu. Kau lihat Saking sendiri, baiknya ibu nih, Masya Allah. inilah yang tak dapat goyahkan. Kau menyaksikan Iya. sendiri. Dia yang disakiti, tapi dialah yang meminta. Masya Allah. Dia minta maaf sama ibu. Iya, sama-sama. Ya Allah, aku. Ibu luar biasa. Aku pengen peluk ibu. Aku ini terharu sama ibu. Aku ditelanjang bener. Terima kasih ya Bu sudah memberi contoh bagi kami gitu Bu. Oke Bu, kita mau telisik lebih jauh lagi daripada Ismi. Makasih ya Gil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lagi pengen duduk. Lagi menapak di badan Ismi kayaknya Panglima. Kok makhluknya kayak besar gitu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Semakin tua memang harus semakin bertambah keyakinan dan ketakwaanmu. Dulu tidak seperti ini dirimu. Banyak uji coba yang sudah kau lalui. Kehidupan di luar sana mengintaimu pada saat kau sedang disibukkan dengan kepercayaan itu. Ini masalah pekerjaan ya, Sih? Banyak orang yang ingin masuk mendekatimu, menggodamu pada saat itu. Karena perwujudanmu yang menarik perhatian orang lain dan juga keterampilanmu dalam memegang sesuatu pada saat itu jelas langsung berbicara padamu. Bila kau kembali kepada masa lalu, orang yang ingin masuk ke dalam kehidupanmu, tetapi kau teruji, kau tetap mencintai suatu. Ingatkah dulu? Ada yang ingin menggoda ibu waktu ibu masih ada suami. Kau pasti mengingatnya. Iya, Dan mungkin tapi kita tidak mikir gitu, nanggapi, nggak Tapi mikir. kau mengatakan jangan macam-macam. Pak orang itu sudah menyampaikan ke ibu, tapi ibu jawabannya seperti itu. Coba untuk selalu mendekati.
kau belum seperti ini dulu. Semakin kuat bahwa bertekad hari tua harus semakin dekat kepada yang kuasa. Iya. Ujianmu berat pada saat kau bekerja dan diuji. Kehidupanmu memang cukup tenang Pokoknya hidup sederhana. karena kau menikmati apa yang kau miliki. Mensyukuri Ibu ya. Tidak memikirkan keinginan, tapi memikirkan yang ada ya dinikmati, yang tidak usah dipikirkan. Iya, Ibu nggak punya banyak keinginan. Nggak. Iya, nggak kayak orang lain mungkin itu maksudnya. Nggak pengenan gitu loh Bu. Ya, yang apa yang ada kita kelola. Suami juga gitu. Iya, iya. Maka orang-orang di sekitar ingin coba merasukimu supaya kau terpengaruh olehnya pada saat itu. Keluarga lingkaranmu baik-baik, tetapi keluarga di luar lingkaran pun sedikit menggodamu, mengganggumu. Nggak senang mungkin melihat keadaan kita yang tenang-tenang. Yang tenang dan biasa saja. Duh, Maunya gimana sih? Maunya Gimana? Berantakan. kalian kesulitan. Ya Allah, Nggak ada. orang Ya, Mbak. Kenapa keluarga itu adem ayem? iya orang itu iri kita berarti. memiliki banyak, tetapi suasana ada saja. Justru ini pelajaran, harta benda yang banyak tidak menjamin kebahagiaan. Sementara Ibu kondisinya tidak terlalu banyak, tapi bahagia. Ya, happy. Nah, kan? Aku ingin mengingatkan ya. bahwa memang setan atas perintah iblis mengikuti perjanjiannya bahwa dia akan mengganggu setiap manusia kecuali orang-orang yang muklis, yaitu ikhlas dan jujur. Masya Allah. Jadi Ibu tuh diiriin karena ikhlas dan jujur. Diikuti oleh peranan mereka, mendengar setiap perkataan orang-orang di sekitarmu. Siapa orang itu? Yaitu kau dan suamimu. Suamimu bukanlah orang yang sekolahnya tinggi, tapi dia memiliki kemampuan melebihi mereka Dia mandi yang gigi. mempunyai pendidikan tinggi. Gitu ya, bener ya, Masya Allah. Percaya oleh bidangnya yang ahli sebagai Dampingi dokter tangan gigi. kanannya. Dan tanpa ijazah. Masya Allah. Ya, karena beliau orang yang Dan rajin, belajar. suamimu orang yang jujur, kerja keras, mau belajar, sabar dan ikhlas atas setiap tanggung jawabnya. Karena kejujuran yang utama, keikhlasan adalah kekuatan kita untuk menjalani hidup. Nah iya, orang kok jujur kok diiriin ya. Hidupnya kan nggak Semua kehidupan jelas ada Benar. di dalam kitabmu. Ini pelajaran. Ya. Banyak orang mengatakan padahal dia orang soleh, rajin ibadah, justru semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tajam dan kuat untuk diuji. Tetapi Allah akan menjaga dan melindungi orang-orang yang Dia kehendaki, Amin. termasuk ke dalam golongan orang-orang yang muklis. Amin. Jelas tertulis di dalam Al-Quran di surah Sad ayat 82 dan 83. Ini aku udah nemu nih.
Quran surat Syad ayat 82 dan 83. Iblis berkata, demi keperkasaanmu wahai Tuhanku dan keagunganmu, aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya, kecuali orang yang engkau pilih dari mereka untuk beribadah kepadamu dan engkau jaga, sehingga aku tidak mampu menyesatkannya, karena engkau tidak memberikan jalan untukku terhadapnya. Masya Dia Allah. tidak menemukan celah, tetapi kerentanan tubuhmu menjadi celah baginya. Karena usia, Bu. Tetapi batinmu semakin kuat Iya, kepada Allah, Masya Allah. bahwa dialah penolongmu, itulah yang melindungimu. Kalau secara fisik emang nggak bisa Tetapi dilawan. bayang-bayang orang yang iri terhadapmu, pada saat itu mereka terus mengganggumu. Setan itulah yang mengganggumu sejauh mana kau bertahan sesuai dengan pembicaraan mereka. Karena kau selalu terpilih menjadi orang yang dipercaya. Begitu juga suamimu. Kenapa harus suamimu terus yang dipercaya? Ya ampun. Sampai dia mendapatkan banyak ilmu yang dikira sebagai dokter. Iya, Ya Allah, bener ya, Bu? iya. Tandanya menjadi dokter. Padahal bukan perawat, bukan apa, Iya. sampai SD. Banyak yang iri dengan suamimu. Berarti kan karena beliau gigih belajar. Jadi, terima kasih kau Ya, sudah menyampaikan apa yang kau lihat. Iya. Apa yang kau lihat bukan untuk ketakutanmu, Tentu tetapi nakut-nakuti ibu. untuk semakin kuat kau bisa mengendalikan dirimu, di mana kehidupan panjangmu diikuti oleh makhluk-makhluk yang ingin menjatuhkanmu sesuai dengan keyakinan hidupmu. Lebih utamakan keikhlasan dan kesabaran. Masya Allah. Maaf, boleh tahu nih Mbah ini dari leluhurnya ibu ya? Dari jalur ayah atau ibu? Suamimu. Oh, dari jalur suami. Namanya Mbah siapa? T. Ini Mbah Kakung apa Mbah Putri? Aku lagi. Oh iya Mbah Kung. Tasrim. Oh iya bener ada T-nya. Iya, kan itu keluarganya semua. Itu kakeknya bapak. Kakeknya suami ibu. Mbah Tasrif. Mbah Buyut, iya. Buyut Tasrim. Oh Tasrim namanya. Di mana manusia yang mau bekerja keras, berikhtiar, maka disitulah keberkahan akan mengikuti dari sisi ilmu dan rezeki. Amin. Amin. Karena ilmu didapati melalui kesabaran, bukan melalui sebuah kelas, Iya. tapi sebuah kesabaran. Di dalam kelas pun kalau tidak ada kesabaran, dia tidak akan sampai tuntas. Iya. Ada juga gelar yang dibeli. Kau pun memiliki ilmu di atas kesabaranmu. Ini Panglima. Gak ada sekolahnya soalnya ilmunya Panglima Melalui ini. apa? Sabar, menghafal setiap ayat-ayat. Iya kan ilmu. Diulang lagi, diulang lagi. Berqiraatan. Emang ada tapi Ikhlaskan. emang ada tapi Mbah nggak mau Kalau mengungkap. rezekimu ada di tanganmu, kalaupun orang lain berusaha ingin memiliki, Tapi entahlah. Emang kita nggak pernah ngurusi kan? Kita nggak pernah Kita nggak mikir. terlalu pusing harta. nggak Iya. ada. itulah kau mensyukuri apa yang sudah kau miliki. Betul. Kau tidak memikirkan sesuatu di luar kepemilikanmu. Biarkan orang lain berpikir Ya. itu harus jadi milikmu, tapi kamu tidak usah. Kalau emang rezeki akan sampai ya, Mbah. hakmu Iya. sampai Nah, kepada itu. kalau dikurangi tidak sesuai dengan ukuranmu, tanggung jawabnya. Wes ngerti. Iya, sampun. Ngatur nuwun, Mbak. Berarti memang ada, tapi Mbahnya bilang nggak usah Nah, iya. dipikirin. Heeh. Ketenangan akan bergejolak pada waktunya, tetapi
gemuruh akan menghancurkan dirinya sendiri. Yang di sini tenang, yang di sana gemuruh sendiri. Yang kuat energinya yang dari yang tadi itu, yang udah diislamkan Jadi, Panglima itu. Bagaimana cara melindungi diri? Karena bukan hanya manusia musuh kita. Jelas, kalian akan selalu diintai oleh para pasukan iblis untuk menyesatkan kalian menjadi bagiannya. Seperti yang kau sudah bacakan tadi. Iya. Benar. Sesuai dengan apa yang mengintai dirimu tadi. Supaya apa? Bisik-bisikkanmu. Tetapi kau ora gelem mikir, selalu bicara selalu. Itu yang menyelamatkan ibu ya, secara tidak disadari. Syukur seperti Masya Allah. anak-anakku yang sudah tenang, sudah mapan, Udah nggak pusing sama harta ya Bu ya. Rumahnya gede-gede. Yang penting cukup aja udah. Yang menumpuk harta buktinya nggak bahagia itu, iya kan? ya buat saja, Mending kurang saja, mending yuk sak meter mana, yuk sak meter mana. Kurang terus, kurang terus udah dikasih lebih ya. Yuk nggak dikasih, tapi jatahnya masing-masing. Karena mepet, Udah dapat lebih masih kurang terus. yuk sak meter, yuk orang meter. jadi mengurangi hak orang lain. Nah, itu dia. Tidak boleh. Maksudnya aku sing tak tanya, masuk kadek kirim-kirim dah itu, enggak toh? Ojo tadi api. Ojo tadi habis, nggak bisa jawab. Kan kepo. Kepo. Dan Ya. sudah jelas pembicaraanku. Kenapa kok iki wong adem-adem ae? Oh, ya berarti ikut toh. Iri. Ya, guys. Siap. Karena merasa dirimu diam, maka dia yang bertindak. Biar kamu tidak merasakan tahu-tahu yang entek. Jadi bahagia itu bukan karena banyak harta, tapi karena syukur kan. Benar. Maka apa yang paling ditakuti para setan dan iblis dua tadi? Sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas ya Allah, aku mau mencoba jadi Dan yang seperti apa? itu, amin. Jujur, sabar dan ikhlas. 3 itu ya, jujur, sabar, ikhlas, PR. Loh, karena apa? Nabimu seperti itu. Tidak mau berdusta, tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau mementingkan diri sendiri. Iya. Insya Allah. Ya itu kayak ibu tadi, ibu yang disakiti malah ibu yang minta maaf. Siapa yang memperjuangkan di jalan yang benar, maka kebenaran yang akan memperjuangkanmu. Siapa yang memperjuangkan orang, belum tentu orang itu memperjuangkan. Benar. Iya betul. Makanya hati-hati dalam memperjuangkan orang. Banyak. Itu sesuai dengan qadarnya, tidak sesuai dengan syariatnya, tidak. Kalau memperjuangkan orang untuk sesuatu agama yang baik, tuntunan yang baik, ya tidak apa-apa. Seperti itu. Oke. Oke. Ya Mbah, Iya. makasih Mbah. Nah, saiki kalau kelelahan jikire duduk itu ya sambil tidur leye-leye, ya tidak apa-apa. Yang penting itu batinnya tuh tetap bertasbih. Iya, iya. Insya Allah. Kalau lututnya ditekuk sakit, duduk di bangku nggak apa-apa Bu ya? Karena Saya duduk di apa? Bantang. Oh iya, iya. tetap saja pasti sampai tertidur itu semakin baik. Ketiduran dalam keadaan zikir malah bagus ya Mbah? Kalau lupa rokaat, lupa tuntunan, Bener ya Ibu? itulah godaan syaitan. Memang begitu. Jangankan manusia biasa, para kiai pun pasti Diuji. diuji seperti itu. Baca doa sebelum wudhu Iya. supaya tidak diganggu. Iya, iya. Sholatnya juga harus khusyuk. Pikirannya jangan mikiri apa-apa, karena dia itu menyusup melalui pemikiran kita. Iya, betul itu. Setan itu menyusup pikiran sampai pikiran yang benar ditutup. Baru
1 rakaat dikira 2, Iya. 2 rakaat dikira 1. Ngajak ibadah gitu. Tetapi Allah Maha Baik, Allah melihat niatmu untuk beribadah. Ya wis ngono. Terima kasih ya Mbah. Setan akan selalu mengganggu setiap manusia, kecuali orang-orang yang Sabar dan ikhlas. mukhlis. Jadilah orang-orang yang mukhlis. Amin. Ya, supaya setan takut dan tidak berani masuk dalam diri kita. Iya. Hanya membayang-bayang. Kenapa? Setiap bayangan manusia itu muncul ketika cahaya tidak terang benderang. Karena memang mereka suka kegelapan ya. Maka dari mana cahaya itu datang? Dari hati kita, menempatkan Allah di dalam hati kita. Iya. Kalau hati kita terang, setan mabur. Bisa ngono ae ya. Iya. Biar tidak menjadi bayangan. Ya, monggo. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pegel ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jis sultanil ajim wajil manil karim wajil wajhil karim wa walil kalimati tammati wa damati mustajabati. Bismillah, baca selawat, diniatkan dulu semua. Ya. Ya, alhamdulillah setelah diterapi Ibu akan lanjut dengan mandi air doa. Mari Ibu ikut saya. Ini sudah didoakan Panglima untuk pembersihan sekaligus pemagaran. Pakai ember ya, biar Ibunya nggak masuk gentong. Sebentar nyangkut. Nah, yuk. Ya, alhamdulillah Bule Sugiyati sudah diterapi dan sudah mandi air doa dan sudah diberikan resep obat herbal serta doa sebagai amalannya. Bule, apa kesan-kesannya setelah bertemu Panglima, setelah dipantau, terus kita telisik dan diterapi? Ya, kami mengucapkan terima kasih. Kan sebelumnya kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Ternyata Panglima mengetahui ada sesuatu di diri saya, dan di sini tadi kita diterapi. Ya, saya terima kasih, merasa puas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, karena yang saya inginkan, saya ini sudah tua, keinginan saya yang terakhir adalah menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Justru Ibu tadi datang ke sini, kami yang berterima kasih karena Ibu sudah memberi pelajaran yang sangat berharga untuk kami semua di sini. Terima kasih juga untuk Bu Saras yang udah bawa bulenya. Kalau Bu Saras gimana kesan-kesannya? Kan tadinya nggak nyangka juga ya? Oh, nggak nyangka, ada sesuatu. karena kehidupannya baik-baik saja gitu. Terus kalau misalnya saya seakan-akan sok tahu ya tadi ya, ini itu teman-temannya Bule kayak gitu, aku sebenarnya ya aku gambar gitu karena gini loh, ada kisah ya Bule ini sama saya, kenapa saya juga secinta ini, kemana-mana saya bawa gitu, karena bukan karena sama ibu saya nggak cinta, ibu saya tuh nggak bisa diajak jauh kan karena lumpuh masian, tapi sudah bisa enak sih, cuman kemana-mana saya suka bawa Bule saya karena Bule saya sehat, terus seneng jalan-jalan. Terus Bule saya itu waktu beliau masih dinas gitu ya, duit kan ada gitu ya. Terus itu kesulitan saya ya,
itu selalu di backup bule tanpa keluarganya tahu, bahkan anak-anaknya sekalipun itu nggak tahu, mungkin nggak tahu sampai sekarang. Masya Allah. Jadi Masya bule Allah. itu kayaknya bule ini pinter kan megang duit, manajemen uangnya itu ada tulisannya semua di Tertib plastik-plastik. administrasi. Tertib. Jadi kalau di anunya seperti itu saya tahu, meskipun saya bukan anaknya saya tahu. Jadi pernah suatu ketika saya itu harusnya saya skripsi, beliau tuh tanya, "Ti, wes skripsi?" Durung, saya bilang gitu kan, belum. Kenapa? Ya harus bayar. Berapa? 800.000. Aku nggak pernah datang minta-minta tolong, nggak pernah. Bukan pribadiku ya bule yang minta-minta. Tapi bule tipikalnya perhatian, harusnya seperti ini, langkahnya seperti ini. Terus katanya berapa? 800.000. Terus masuk ke kamar, buka lemari, terus aku dipanggil duduk di kasur waktu itu. Anaknya yang baru datang gitu, ketahuan ngasih duit aku, terus dibilangnya bule, iki duitnya wati dewe. Ya Allah. Katanya gitu. Jadi anaknya pun kayak nggak boleh tahu kalau beliau ngasih Masya gitu Allah. ke saya. Sedangkan terbalik ya, manusia zaman sekarang kan kalau ngasih di upload di sosmed ya, kalau ibu malah jangan sampai orang tahu ya. Anaknya pun nggak boleh tahu. Jadi kan saya waktu itu kaget, kok ini ya bule itu gitu, tertutup itu gitu. Jadi seakan-akan biar nggak ada masalah mungkin ya gitu. Dan sekarang saatnya ibu membalas jasa bule ya. Iya. Ya Allah, ibu berobatin bule. Iya. Sekarang saya sering lancar sama ibu. Masya Allah. Iya. Karena ya paling dekat saya kayak saudara yang tua gitu ya, ya bule ini, karena dari kecil saya dulu yang ngelencet mau ya bule kemana-mana, terus sayang cinta sama saya rasakan ya. Itu udah kayak ini. anak sendiri ya. Gitu. Kalau lebaran itu baju saya mesti sama-sama. Kembaran. Anaknya bule yang 1 tahun di bawah saya mesti kembar gitu. Terus waktu saya udah kerja juga gitu, masih mikirkan ekonomi saya gitu. Waktu saya masih jadi GTP kan ya, guru tidak tetap itu kan gajinya sangat ini ya. Tapi bule kan bendahara ya, dia punya gini, jadi di kantor itu dia punya keter bensin yang harusnya dipakai untuk bule kalau dinas kemana gitu ya, ini boleh dipakai dan ini dikasihkan ke saya. Jadi saya itu bawa jerigen ke mana, ke apa SPBU itu dapat 5 liter motor saya, terus sisanya taruh sini, itu bisa menolong saya gitu. Jadi jatah yang harusnya buat bule diberikan ke ibu. Karena bule itu bisa mengeluarkan keter, Bisa mengelola ya. Iya, gitu. Masya Allah. Jadi banyak kebaikannya sama saya yang ya gak bisa saya lupa. Iya. Dan sekarang setelah membawa bule ke sini, ternyata terpantau Panglima ada gangguan. Langsung tadi Panglima, justru ibu yang bilang, kalian langsung bersihkan bule, bilang gitu. Ada bule masih baru, apa iya apa enggak gitu, langsung Bu Saras yang pengen supaya Panglima obatin bule. Karena Panglima bilang takut di masa akhirnya saya enggak mau gini ya, bule susah gitu. Amin. Pengennya husnul khotimah seperti Amin. yang orang lain ingin. Amin. Gitu. Terima kasih untuk Panglima dan Mbak Ratna. Ya, Panglima mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Bule Sugiyati ini. Ya, mungkin tadi semua dari hasil mediumisasi sudah terjawab dan sudah dijabarkan satu persatu tentang apa yang terjadi gitu ya. Tapi seyogyanya kita sebagai manusia, itulah gunanya kita disuruh terus mengingat Allah dengan berzikir, jalani kehidupan dengan sabar dan sholat, agar apa? Agar kita tetap dalam keimanan kita. Jangan sampai akhir daripada keimanan kita ini diganggu oleh makhluk-makhluk yang sifatnya ingin menyesatkan kita. Karena namanya iblis, dia tidak akan pernah berhenti untuk mencoba menyesatkan kita. Makanya tidak boleh ada di dalam tubuh kita makhluk-makhluk yang sifatnya membayang-bayangi, apalagi berusaha untuk menjegal dan menjatuhkan kita. Yang ditakutkan pada saat akhir kita sudah dengan kondisi semakin tua dan semakin melemah, dia mudah nanti mau menguasai kita di akhir hayat kita. Nah, jadi jangan sampai apa yang ingin kita ucapkan jadi hambatan ke dalam diri kita, apa yang ingin kita ucapkan seperti dijegal oleh dia atau dipelintir oleh dia. Bisa saja, makanya orang setiap mau sakaratul maut itu kan ada bimbingan yang namanya ditalkinkan di gendang telinga kita, agar kita tidak lupa dan agar kita tidak diganggu setan. Karena setan itu akan terus mengganggu sampai akhir nyawa kita mau dicabut pun dia akan terus berbisik-bisik di dalam benak kita, hati kita.
Jadi jangan sampai akan datang ujian makhluk yang tidak baik, setan itu mengganggu kita, ditambah lagi makhluk-makhluk yang dikirim ke kita mungkin pada masa perjalanan kehidupan kita yang akhirnya nanti malah mengganggu kita gitu. Jadi itu memang harus dibersihkan, harus memang benar-benar kita steril dari mereka, dan kita perkuat lagi ibadah zikir dan ibadah sholat kita serta sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Dan akhirnya saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum, terima kasih. Dadah. Waalaikumsalam. Theo, tamunya masih di sana. Dadah dulu. Dah. Wah, terakhirnya